Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda Kusumastuti Wardana, SPD MSc, beserta dengan Bapak Muhammad Mutakin Esikom MSN dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sebagai perwakilan tim akan mempresentasikan hasil pengabdian kami yang berjudul tentang penguatan sumber daya ekonomi Ibu PKK Dusun Kuncen, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, melalui keripik hasil pertanian. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama adalah tentang bagaimana analisis situasi yang ada di daerah tempat pengabdian kami atau daerah mitra. Nah, kebetulan pengabdian kami itu dilaksanakan di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, daerah tersebut terletak di lereng Gunung Merapi dengan jarak kurang lebih 4 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, Desa Samiran ini memiliki topografi yang bersifat atau berbentuk pegunungan dengan luas daerah kurang lebih 631 hektar dengan total penduduk sebanyak 3.715 jiwa. Dan sebagian besar penduduk dari Desa Samiran ini adalah sebagai petani sayur dan peternak sapi perah. Nah, kemudian karena terletak di lereng Gunung Merapi, Desa Samiran memiliki potensi alam yang indah sehingga menjadi salah satu tujuan wisata. Desa Samiran menawarkan rangkaian kegiatan wisata terpadu meliputi pengalaman memetik sayuran sendiri, belajar menari jadilan, belanja di pasar tiban duit dengan menggunakan pembayaran yang disebut dengan duit batok. Batok itu merupakan salah satu kulit dari kelapa dan kemudian memerah susu sapi sampai dengan belajar mengolahnya menjadi berbagai produk susu. Jadi Desa Samiran ini merupakan desa wisata dan memang sudah ada pengelolaannya untuk ada wisata terpadu seperti itu. Nah, di sisi lain, sebagian besar penduduk Dusun Kuncen menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian sayuran. Nah, Dusun Kuncen ini adalah bagian dari Desa Samiran. Tapi ketika panen raya, nilai jual sayuran tersebut terlalu rendah. Dan sebagai contoh adalah harga labu siam ketika panen hanya dapat dijual dengan harga 2.500 per kilogram. Selain itu, banyak sisa-sisa sayuran yang berkualitas kurang baik hanya menjadi limbah untuk makanan ternak saja. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan untuk dapat meningkatkan nilai jual dari sayuran hasil pertanian terutama ketika panen raya. Jadi dengan cara mengolahnya menjadi produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan lebih tahan lama atau food grade, ya ini dengan cara mengolah sayuran menjadi keripik tanpa digoreng. Kemudian kita mulai, nah permasalahan mitra yang dihadapi adalah paling utamanya adalah tentang nilai ekonomis hasil pertanian, sayuran yang rendah atau banyak hasil pertanian yang kualitasnya kurang baik disebabkan oleh hama, serta belum maksimal pengolahan limbah hasil pertanian sayur. Jadi kualitas hasil pertanian ini tidak disebabkan salah satunya karena ada serangan hama, kemudian memang hasil ketika panen raya itu karena produk melimpah, sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar untuk menjual produknya. Karena mereka, para petani itu masih mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil pertaniannya. Oleh karena itu, menyebabkan harga jual hasil pertanian rendah dan kualitas sayuran juga rendah. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut. Solusi permasalahan mitra. Nah, yang pertama, kami akan mengadakan penyuluhan pertanian tentang penanggulangan hama dan memaksimalkan hasil pertanian. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill para petani sayur agar hasil pertaniannya semakin baik. Kemudian, pelatihan pembuatan keripik sayuran tanpa digoreng. Pelatihan pembuatan keripik sayuran tanpa digoreng ini menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan nilai jual sayuran terlebih lagi ketika panen raya. Bahan yang digunakan dapat berupa sayuran yang nilai jualnya rendah ketika musim panen dan sayuran yang kualitasnya tidak begitu baik atau limbah. Nah, ketika diolah menjadi keripik sayuran, maka produk lebih tahan lama dibandingkan dengan sayuran yang memang tidak hanya butuh waktu beberapa hari
dan sayuran itu tidak bertahan lama atau menjadi busuk. Nah, yang ketiga, pelatihan penentuan harga pokok produk, pengemasan, dan pemasaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam menghitung biaya produksi yang dikeluarkan secara detail sehingga laba yang dihasilkan juga maksimal. Kemudian pelatihan pengemasan bertujuan untuk memberikan pandangan kepada warga atau mitra bahwa produk jika dikemas dengan baik dan tepat akan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi warga. Selanjutnya adalah tentang metode pelaksanaan program. Nah, sebagian besar kita bagi menjadi 3 tentang metode pelaksanaan program, yaitu yang pertama adalah kegiatan yang kami lakukan adalah observasi dan fokus group discussion. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan utama yang dialami oleh warga atau mitra. Yang kedua, sosialisasi program. Nah, ketika sudah mengetahui masalah inti dari mitra, kami menyusun beberapa program dan kemudian mensosialisasikan kepada mitra, yaitu sehingga bertujuan untuk menginformasikan rangkaian kegiatan pengabdian yang akan dirasakan oleh warga. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan program. Nah, program ini dibagi menjadi 3 rangkaian pelatihan terkait dengan pelaksanaan program pengabdian ini. Nah, program-program pelatihan yang dilaksanakan ada 3, yaitu tentang penyuluhan pertanian. Ya, penyuluhan pertanian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada warga tentang cara membasmi hama tanaman, sayur terutama, sehingga produk sayuran yang dihasilkan itu kualitasnya lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah pelatihan pembuatan keripik sayur tanpa digoreng. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok ibu PKK agar produktif secara ekonomi. Jadi ketika misal pagi ke ladang, kemudian sore bisa berkegiatan mengolah sayur-sayuran yang memang kualitasnya kurang bagus, atau sayur-sayuran ketika panen raya tidak dapat dijual dengan istilahnya tidak bernilai jual tinggi, dapat diolah menjadi keripik-keripik sayuran yang memang nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada sayuran yang segar, seperti itu, dan lebih tahan lama. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan packaging atau pengemasan, kemudian pemasaran dan HPP atau penghitungan harga pokok produksi. Tujuannya adalah agar mitra dapat menghitung biaya produksi lebih akurat dan memberikan wawasan bahwa produk yang dikemas dengan baik akan lebih menarik konsumen. Nah, kembali lagi ke pelatihan pembuatan keripik sayur ini. Keripik sayur ini diolah menggunakan oven, jadi tidak digoreng. Dikeringkan dengan cara mengeringkan kandungan air dan diberikan bumbu-bumbu yang memang mengutamakan bumbu-bumbu yang food grade atau mengutamakan kesehatan. Nah, berikut dokumentasi program. Beberapa ibu PKK dibantu dengan mahasiswa KKN sebagai tim pengabdian mengolah beberapa sayur dan buah untuk dijadikan keripik, kemudian di oven. Nah, hasil dari pelaksanaan program ini yang pertama, penyuluhan pertanian mendatangkan output hasil dari pengabdian berupa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang upaya mengatasi hama tanaman, khususnya sayuran. Nah, dengan adanya pelatihan ini, masyarakat wawasan tentang penanggulangan hama semakin baik dan dapat dipraktekkan ketika mereka menanam sayur di ladang. Nah, yang kedua, pelatihan pembuatan keripik sayur tanpa digoreng. Nah, dari hasil kegiatan ini dapat dilihat ada peningkatan keterampilan mitra dalam menciptakan produk keripik sayuran yang di sini di sini dengan merek keren yaitu keripik sayuran Samiran. Ini ada beberapa produk yaitu tentang kali kering, kemudian kacang panjang dan sebagainya. Nah, produk ini mulai dipasarkan ketika di internal, ketika ada pengunjung wisatawan yang memang mengambil paket menanam sayur, kemudian memetik sayur dan mendapatkan keripik sayuran. Kemudian ada pelatihan packaging, pemasaran, dan penghitungan harga pokok. Nah, pada pelatihan ini pengetahuan masyarakat juga meningkat tentang penghitungan biaya produksi dan pengemasan serta pemasaran sederhana. Dari program yang sudah dilaksanakan, ada pun rencana keberlanjutan program. Yang pertama, pendampingan tetap berlanjut kepada mitra
dengan harapan untuk, program selanjutnya yaitu tentang pengembangan produk keripik sayuran secara kualitas. Jadi peningkatan kualitasnya, kemudian pengemasannya juga lebih, yang lebih aman lagi dan dapat tahan lama. Kemudian pengurusan izin izin usaha seperti IRT atau Dinkes, izin uji coba ketahanan produk, dan diversifikasi produk. Yang kedua tentang marketing produk melalui platform digital dan marketplace online, atau pelatihan penjualan produk atau sayuran dengan direct selling tidak melalui tengkulak. Dan yang ketiga, pelatihan penjualan produk sayuran dengan kerjasama dengan Tani Hub atau aplikasi tentang yang bekerjasama dengan para petani untuk meningkatkan penjualan dan nilai ekonomis produk dari petani. Kemudian pelatihan efektivitas produk pertanian. Sekilas tentang hasil pengabdian kami. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.